A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kali ini saya memiliki pembahasan tentang kekeliruan Ustadz Adi Hidayat di dalam menjelaskan suatu sejarah, yang dimana sejarah yang Ustadz Adi Hidayat ceritakan terkesan mengagung-agungkan habaib. Terkesan mengagung-agungkan habaib dengan cara apa? Yaitu yang dimana yang pertama, Ustadz Adi Hidayat memberikan penjelasan yang keliru, kurang tepat mengenai sejarah Indonesia, yaitu hari kemerdekaan, terbentuknya lambang negara, dan lain sebagainya. Bahkan ada satu video, dulu juga saya pernah membahas Ustadz Adi Hidayat di mana memberikan keterangan yang kurang tepat mengenai sejarah atau nama asli dari Patimura. Dan itu juga banyak disayangkan oleh para tokoh-tokoh sejarawan. Di sini Ustadz Adi Hidayat berusaha untuk memberikan keterangan yang sejatinya keterangannya itu malah menyalahi sejarah yang sebenarnya. Seorang ustadz loh, ya. Seorang ustadz yang baru saja menyabet gelar doktor. Ya Allah. Saya juga banyak mengambil rujukan kepada Uwah. Bahkan saya pernah berkonsultasi langsung kepada beliau mengenai salah satu hukum, begitu. Dan di sini saya ingin mengkritisi statement dari Uwah yang dimana statementnya ini sungguh sangat disayangkan mengenai sejarah, malah dialihkan kepada habaib. Ya Allah. Padahal kita tahu sendiri bahwa habaib-habaib di Indonesia ini oknum-oknumnya banyak melakukan pengibulan, kedustaan, doktrin, pengguluan, bahkan penyesatan terhadap faham-faham yang ada di Indonesia. Bahkan ada salah satu kiai yang memberikan statement bahwa para habib di Indonesia ini mengajarkan atau menyebarkan faham-faham Syiah Imamiyah. Bahkan juga tidak segan beliau memberikan julukan bahwa mereka ini sebenarnya adalah keturunan Syiah Imamiyah. Baik, tidak perlu banyak lebar, mari kita langsung ke video bagaimana Ustadz Adi Hidayat ini memberikan kesaksian yang salah, memberikan keterangan yang salah mengenai sejarah Indonesia. Tahukah Anda bahwa di antara sekian nikmat yang Allah anugerahkan kepada bangsa dan negara Indonesia ini adalah hadirnya generasi-generasi terbaik yang tersambung nasab mulianya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahukah Anda yang menentukan bahkan mengusulkan hari dan waktu proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah seorang Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi atau dikenal dengan Habib Ali Kuitang. Jadi yang memberikan saran adalah seorang habaib, ya. Saran hari proklamasi atau kemerdekaan. Apakah ini benar? Kita simak dulu seperti apa penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat ini. Karena nanti akan ada bantahannya, teman-teman. Mengusulkan hari Jumat itu pukul 10 itu untuk proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kemudian diproklamirkan oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Demikian pula, tahukah Anda siapa yang mengkreasikan lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia itu? Dialah seorang Habib. Habib lagi yang diabadikan dengan nama bandara terkenal di Kalimantan itu, yaitu Habib Sultan Hamid yang kedua, yaitu Habib Sultan Hamid Al-Qadri. Tahukah Anda? Jadi Habib. Siapakah yang menjadi bapak paskibrah di Indonesia ini? Siapakah yang menghadirkan himne tentang kemerdekaan Republik Indonesia yang dikenal dengan 17 Agustus tahun 45 itu, yang diperdengarkan bahkan oleh anak-anak SD sampai dengan orang-orang dewasa? Dialah seorang Habib. Habib yang lagi diketahui, Habib Hussein Mutahhar. Di antara sekian banyak pejuang-pejuang bahkan yang berkontribusi pada hadirnya dan lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, dialah keturunan-keturunan Rasulullah SAW yang tersambung nasab mulianya dan perjuangan mulianya kepada baginda Rasulullah SAW. Oke. Itu adalah penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat bagaimana Indonesia itu dari proklamasinya, pemuda pramukanya, terus dan lain sebagainya, itu Habib semua, teman-teman. Jadi yang berperan penting di Indonesia itu adalah para habaib. Jadi sangat wajar kalau ada habaib yang ngeklaim kalau Indonesia itu milik mereka. Haul Gresik yaitu haulnya habaib, haul Solo haulnya habaib. Pokoknya semua di Indonesia ini milik habaib. Habaib dari Tarim. Saya juga akan bahas masalah Tarim. Saya akan membahas secara spesifik. Karena apa? Seolah-olah Tarim itu lebih mulia daripada Mekah, lebih mulia daripada Madinah, lebih mulia dari Al-Aqsa, dan bahkan tidak perlu ngapa-ngapain ke Tarim, cukup masuk, ziarah, pulang jadi wali Allah. Mantap sekali, ya, mantap sekali. Bahkan ada pernyataan yang sangat membuat saya geram, yang dimana Habib Ba'dud, ya, Habib Ba'dud ini memberikan pernyataan kalau Mekah atau Madinah atau Masjid Nabawi, di dalam masjidnya saja, di dalam Mekah, di dalam Ka'bahnya saja kita bisa merasakan keagungan Islam. Tetapi di luar itu Mekah seperti Eropa. Begitu katanya.
Oke, nanti itu kita bahas. Kita selesaikan dulu pembahasan atau penjelasan dari beberapa orang yang membantah statement dari UAS. Saya ingin bertanya sama Prof. Anhar. Ini banyak titipan dari peserta yang pulang, Prof. Karena tadi lama tanya jawab. Yang pertama, benarkah bendera merah putih itu konsepnya Habib Ali Kuitang? Yang kedua, banyak yang ketawa langsung. Benarkah kemerdekaan 17 Agustus itu perintah Habib Ali Kuitang? Dan yang ketiga, benarkah lambang burung Garuda karya Habib Hamid Al-Gadri? Pertanyaan itu sebenarnya pertanyaan yang sederhana jawabnya. Jadi ketika itu diperlukan lambang negara, lalu dibentuk panitia. Ya. Panitianya ketuanya Ki Hajar Dewantara. Lalu anggota panitianya ada Yamin, ada Sultan Hamid. Ya. Nah, lalu ada 2 dari sekian banyak bahan yang masuk, 2 yang diterima, Sultan Hamid sama Yamin. Tapi kemudian setelah dilihat bahwa Yamin sedikit ada kecenderungan ke Jepangan, maka kemudian diterima Sultan Hamid. Ya. Tetapi ada tetapinya. Ada tapi benar ya. Diterima, tetapi begitu Bung Karno melihat, maka dia melihat berbagai hal yang kurang tepat. Maka dia panggil seorang seniman namanya Dula. Lalu dia katakan, Dula, perbaiki itu. Maka diperbaiki. Jadi yang kita lihat sekarang itu bukan asli dari Sultan Hamid, tetapi itu adalah perbaikan dari kehendak Presiden Soekarno yang ditugaskan kepada seorang seniman yang bernama Dula. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Memang benar ya, pada sejarah awalnya memang idenya dari Sultan Hamid kedua itu. Tetapi ada pembenahan atau koreksi dari Bung Karno. Jadi begitu sejarahnya. Ya, bolehlah. Untuk yang kedua itu boleh. Tapi untuk yang pertama, yang Hari Kemerdekaan Proklamasi, kira-kira bagaimana? Kita simak. Faktanya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya menolak Sultan Hamid sebagai pahlawan nasional karena pada tahun 1947 pangkatnya dinaikkan dari kolonel menjadi mayor jenderal di negeri Belanda. Pada tahun itu kita diburu-buru oleh Belanda, ditembakin dan sebagainya. Dia tidur di negeri Belanda. Waduh. Begitu. Kasih, itu jawaban saya. Bendera merah putih? Ya. Bendera merah putih? Yang bendera, kenapa benderanya? Lambang burung Garuda. Lambang burung Garuda. Bendera merah putih konsep Habib Ali Kuitang. Enggak benar. Enggak benar. Jadi jangan menggunakan sesuatu yang penting bagi negeri kita hanya untuk kepentingan diri kita dan kelompok kita. Yang ini, Prof, izin. Benarkah kemerdekaan 17 Agustus itu perintah Habib Ali Kuitang? Apakah kemerdekaan 17 Agustus? Enggak ada itu. Itu justru antara tanggal 15 sampai tanggal 16 terjadi persoalan di antara pemimpin kita. Itu menyebabkan maka pada tanggal 17 Agustus kemerdekaan itu diadakan. Dan itu adalah kemerdekaan bangsa. Belum ada negara. Besoknya baru ada negara, yaitu tanggal 18 Agustus. Ya. Seperti itu. Oke. Terima kasih. Jadi itu adalah bantahan tegas untuk Ustadz Adi Hidayat yang memberikan statement atau keterangan mengenai siapa yang membentuk Hari Kemerdekaan, yang menyarankan kemerdekaan, yang menyarankan bendera merah putih, yang menyarankan lambang negara Garuda dan lain sebagainya. Jadi ini adalah suatu misinformasi dan saya pun di sini juga ingin mencari kebenaran mengenai informasi ini. Karena apa? Ini bukan satu-satunya Ustadz Adi memberikan keterangan yang salah atau penerangan sejarah yang salah, melainkan sebelum itu ada keterangan yang dimana Ustadz Adi dibantah oleh beberapa ahli sejarawan yang lain. Jangan sampai untuk mengagung-agungkan salah satu golongan atau kaum seperti kaum Bani Ba'alawi sampai-sampai membelokkan sejarah yang sebenarnya. Seperti Habib Lutfi, dimana Habib Lutfi ini membuat banyak kuburan katanya. Ada kuburan ini, kuburan itu, kuburan ini, kuburan itu, kuburan-kuburan keramat. Jadi mana kuburan keramat itu dari golongan mereka, yaitu Habaib-Habaib. Ya Allah, di Indonesia kuburan-kuburan itu dikeramatkan.
Berbeda halnya dengan di Mekah atau Madinah. Apakah di situ tidak ada wali-wali? Apakah di situ tidak ada orang-orang berkeramat? Sehingga apa? Tidak ada satupun kuburan yang didatangi untuk ngalap-ngalap berkah. Ya Allah, ya Allah. Inilah dimana kita itu melihat dan menyaksikan bahwa ajaran-ajaran para habaib ini adalah pengguluan atau doktrin-doktrin yang membuat orang itu cinta berlebihan kepada mereka. Jangankan yang masih hidup, yang sudah mati pun katanya bisa mendatangkan berkah. Bahkan ada cerita kalau satu habaib ini tidak mau kuburannya dilangkahi, baik itu dari manusia ataupun binatang. Sehingga apa? Ada cerita yang beredar ketika dia mati, burung lewat di atas kuburannya mati langsung. Jadi kuburan dia itu adalah kuburan pembawa kematian. Tidak bisa ngalap berkah ke sana. Oh, lebih bagus begitu ya. Jadi kuburannya tidak diziarahi oleh siapapun. Karena kalau ada orang di atasnya akan langsung mati. Jadi ada malaikat maut di atas kuburannya yang siap mencabut siapapun di situ yang lewat. Ya Allah. Dan cerita seperti ini dipercaya sama orang-orang yang dungu. Ya karena apa? Kalau tidak dungu dan mau berpikir, pasti tidak akan percaya dengan cerita seperti itu. Tapi kalau kalian yang sudah dungu, pasti percaya. Bahkan cerita, "Hai anak-anakku, coba terbang satu-satu. Sudah sampai mana ilmu kalian?" Pasti cerita seperti ini akan dipercaya. Oh, karomahnya wali dari Allah itu tolol menurut saya. Oke teman-teman, jadi ini adalah sejarah yang dimana telak dibantah oleh seorang profesor, yang dimana beliau juga adalah seorang sejarawan yang keilmuannya, pengetahuannya lebih paham mungkin daripada Ustadz Adi Hidayat. Diukur dari segi usia, beliau juga jauh lebih tua daripada Ustadz Adi Hidayat, yang mungkin pengetahuannya mengenai sejarah lebih tajam daripada Ustadz Adi Hidayat. Tetapi kalau mengenai sirah nabawiyah, mengenai syariat, mengenai fikih, Ustadz Adi mungkin lebih jos. Ya, begitu. Jadi mungkin itu saja teman-teman. Semoga ini bisa bermanfaat dan membuka wawasan kita mengenai sejarah asli di Indonesia. Jangan sampai kita mau untuk kepentingan suatu golongan atau kaum membelokkan sejarah yang sebenarnya. Seperti kuburan-kuburan palsu yang ada itu. Masa satu orang kuburannya bisa 9, bisa 4. Dan itu dipercaya, katanya dibela membelah diri. Gedabrus, tolol yang percaya.